Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadhana syahra shiyam alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi al-kiram. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim salamun hiya hatta matla'il fajr. Shadaqallahul azim. Para pendengar, hadirin hadirat kaum muslimin wal muslimat dimanapun anda berada, rahimakumullah. Untayan kalimat syukur alhamdulillah tidak pernah bosan-bosannya kita ucapkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, hari ini kita memasuki hari yang ke-19 dan insya Allah malam yang ke-20 nanti malam daripada bulan suci Ramadan, yang itu menandakan bahwa kita hampir menyelesaikan 2/3 daripada 3 bagian yang ada di bulan suci Ramadan yang mulia. Kaum muslimin wal muslimat, para pendengar dimanapun anda berada, rahimakumullah. Sebagai umat Islam, wabil khusus kita adalah sebagai umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah umat yang paling istimewa, di mana Allah memberikan kemuliaan-kemuliaan kepada baginda Nabi Muhammad dan tentunya kepada kita umatnya. Bukankah Nabi Musa alaihi salam pernah meminta kepada Allah agar beliau dijadikan sebagai umat Nabi Muhammad, tak kala beliau pernah mendengar bahwa nanti satu masa akan ada nabi sebagai penutup yang disebut Nabi Muhammad, yang mana dia bisa memberikan syafaat kepada umatnya dan umatnya pun mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad. Di mana Nabi Musa juga mendengar akan keistimewaan kita sebagai umat Nabi Muhammad. Ketika kita ada pakaian kita kena najis, ada kotoran pada baju kita, tidak perlu seperti zaman Nabi Musa harus dipotong, harus dibuang untuk bisa dipakai lagi. Justru kita sebagai umat Nabi Muhammad cukup dicuci, dibersihkan dengan air thaharah. Insya Allah bisa kita gunakan sebagai pakaian yang bersih lagi suci. Kaum muslimin, para pendengar dimanapun anda berada,
Tidak bisa kita pungkiri lagi, kita sebagai umat Nabi Muhammad adalah umat yang istimewa. Baik dari sisi tempat kita bisa mendapatkan kemuliaan, dari sisi waktu kita bisa mendapatkan kemuliaan. Coba lihat bagaimana kita sering mendengar keterangan hadis-hadis baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Andai kata ketika kita beribadah di satu tempat yang kita kenal dengan Masjidil Haram, satu kali kita sholat itu bisa menyamai 100.000 kali kita sholat di tempat atau masjid yang selain Masjidil Haram. Jika kita sholat di Masjidil Aqsa, bisa menyamai kita sholat 10.000 di masjid yang lainnya. Andai kata kita sholat di Masjid Nabawi, bisa menyamai ibadah kita 1000 kali kita beribadah di tempat atau masjid yang lainnya. Ini adalah salah satu keistimewaan, kita mendapatkan berbagai macam fadilah, keutamaan-keutamaan. Ini menunjukkan keutamaan tempat kalau kita bisa melaksanakan di tempat tersebut. Para pendengar dimanapun Anda berada, karena situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan, mungkin jauh masih kita bisa merasakan fadilah yang seperti disebutkan. Tapi paling tidak ada masih kemuliaan yang Allah berikan, keistimewaan yang Allah berikan. Kalau tidak lewat tempat, paling tidak lewat waktu. Apa yang pertama adalah syahrul Ramadan. Sekarang bulan Ramadan yang ada di depan kita masing-masing adalah satu buah keistimewaan bagi kita umat Nabi Muhammad, yang tidak dimiliki keistimewaan tersebut oleh umat-umat terdahulu, di mana ibadah, amal ibadah kita dilipat gandakan oleh Allah, doa-doa kita diijabah oleh Allah, dan dosa-dosa diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita manfaatkan keistimewaan, kemuliaan yang Allah berikan kepada kita umat Nabi Muhammad. Mumpung masih kita berada di bulan suci Ramadan, perbanyaklah amal ibadah kita kepada Allah. Perbanyaklah memohon ampun atas sekalian dosa dan kesalahan kita kepada Allah. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Khamsatun utfi'u biha harral waba'il hatimah al-Mustafa pendengar dimanapun Anda berada. Yang pertama, bulan suci Ramadan adalah kemuliaan yang Allah berikan kepada kita umat Nabi Muhammad. Dan yang tidak kalah berhebatnya lagi, yang lebih istimewa lagi adalah Inna anzalnahu fi lailatul qadr
وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها. Yang paling istimewa lagi Allah muliakan kita umat Nabi Muhammad adalah adanya Lailatul Qadar, malam ketetapan Allah, di mana kita sebagai umat Nabi Muhammad akan diberikan satu ketetapan satu malam, di mana salah satu daripada bulan suci Ramadan disangkakan di 10 terakhir daripada bulan Ramadan, yang insya Allah kita akan ikuti 10 hari ke depan. Allah akan adakan satu malamnya yang disebut dengan Lailatul Qadar. Andai kata bertepatan kita sedang beribadah kepada Allah, sedang kita bermunajat dengan Allah, kita sedang meneteskan air mata bersujud minta ampun kepada Allah, saat kita berbincang membaca Al-Quran kepada Allah, Lailatul Qadar Allah turun, maka pahala yang akan kita dapatkan khairun min alfi syahrin, pahalanya akan lebih baik daripada ibadah 1000 bulan. Kalau dihitung 1000 bulan itu sekitar 83 tahun 4 bulan. Menurut riwayat Abdullah bin Abbas, surah Al-Qadar ini Allah turunkan pertama ketika malaikat Jibril datang kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu bercerita bahwa di zaman Bani Israel ada seorang laki-laki yang bernama Syam'un Al-Ghazi, di mana dia telah berperang dan memenangkan peperangan, berperang surang lebih daripada 1000 bulan. Mendengar cerita yang disampaikan oleh Jibril, lalu baginda Nabi sampaikan kepada para sahabat. Sahabat terharu mendengar kegigihan pahlawan seorang Syam'un Al-Ghazi yang telah berperang 1000 bulan, yang luar biasa mendapatkan ganjaran dari Allah. Lalu para sahabat pun pengen seperti itu, ya Rasulullah. Kami pengen juga mendapatkan pahala beribadah 1000 bulan, ya Rasulullah. Lalu kata Nabi, inilah tujuan kenapa malaikat Jibril kembali datang kepada saya, ingin menghabarkan bahwa kamu akan bisa mendapatkan khairun min alfi syahrin, yaitu apabila kamu beribadah menepati pada saat Lailatul Qadar. Kaum muslimin wal muslimat, para pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya di dalam ayat surah Al-Qadar itu disebutkan tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Istimewanya saat Lailatul Qadar Allah turunkan para malaikat, sehingga malaikat seakan-akan dekat dengan kita manusia. Kita mohon dengan Allah, mudah-mudahan dengan lantaran kedekatan malaikat Allah cepat ijabah doa-doa kita. Dan Allah ingin membuktikan kepada malaikat, kamu turunlah pada Lailatul Qadar, pada saat Allah memutuskan segala, yufraku kullu amrin hakim, di mana di situ adalah satu malam yang mana dijelaskan, diputuskan segala urusan seluruh manusia untuk setahun akan datang. Allah ingin menjelaskan kepada malaikat bahwa selama ini yang kamu sangkakan kepada manusia itu tidak sesuai dengan apa yang kamu sangkakan. Para pendengar, bukankah malaikat itu terekam, terdokumentasi di dalam Al-Quran? Mereka katakan, qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak.
Para malaikat mengatakan, apakah Tuhan akan menjadikan sang pemimpin orang yang senantiasa mengalirkan darah di antara mereka, yang mereka selalu berpecah belah di antara mereka? Kami ini ya Allah, yang selalu bertasbih, yang memahasucikan Engkau ya Allah. Lalu Allah perintahkan pada Lailatul Qadar para malaikat untuk turun, bahwa apa yang kamu sangkakan itu tidak sesuai apa yang kamu sangkakan seperti itu wahai malaikat. Lalu malaikat turun Lailatul Qadar ketika melihat orang-orang mukmin sedang beribadah, melihat orang-orang mukmin sedang berdoa, ketika seorang mukmin sedang sujud dan membaca Al-Qur'an, para malaikat pun meminta ampun, meminta maaf, dan lalu mendoakan kepada kita umat manusia untuk diampunkan dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kapan Lailatul Qadar itu terjadi? Ketika jawabannya kalau kita berikan, Allah memang memberikan rahasia kapan Lailatul Qadar itu turun. Paling tidak kita bisa menyangka di akhir-akhir Ramadan, 10 akhir Ramadan, dan diutamakan pada malam-malam yang ganjil. Tapi bukan berarti para pendengar kita beribadahnya milih-milih. Malam ganjil berkhidmat beribadah, malam genap kada beribadah, tidak begitu juga. Sama kita perbanyak ibadah kita, kita perbanyak doa minta ampun, dibebaskan daripada api neraka, didekatkan dengan surga setiap malam. Andai kata malam ganjilnya, mudah-mudahan bisa kita lebih tingkatkan lagi. Mudah-mudahan kita menjelang 10 akhir Ramadan ini, Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita, dan kita bisa diberikan istiqomah untuk senantiasa ibadah dan menyempurnakan amal ibadah kita. Mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala tentunya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon ampun, mohon maaf atas kesalahan dan kekhilafan. Ihdinas siratal mustaqim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.